pelayanan yang terus berkembang. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Roma 15 ayat 22-25. Saya sangat terinspirasi oleh Paulus dan sikap visionernya terhadap pelayanan Injil. Pikirkan tentang apa yang baru saja kita baca dalam ayat tema kita. Dia sedang menjelaskan kepada gereja di Roma alasan dia tidak datang untuk mengunjungi mereka. Dia berkata, aku sibuk menginjil ke daerah lain. Tetapi sekarang aku selesai. Aku tidak memiliki tempat lagi yang tersisa di mana aku belum memberitakan Kristus. Jadi sekarang aku bisa datang kepadamu dalam perjalanan ke Spanyol. Ketika engkau mempelajari kehidupan Paulus dan rasul-rasul Tuhan lainnya dalam Kisah Para Rasul, engkau menemukan pelayanan yang terus berkembang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, para murid yang sebelumnya ketakutan, tiba-tiba menjadi berani setelah mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Petrus mengkhotbahkan pesan pertamanya dan 3.000 jiwa diselamatkan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Dalam pasal 3 sampai awal pasal 4 kita membaca bagaimana Petrus menyembuhkan seorang lumpuh yang meminta sedekah di pintu bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Akibatnya orang-orang berlarian dan berkerumun di sekitar mereka. Di sana Petrus menggunakan kesempatan untuk berkhotbah, dan kali ini 5.000 jiwa diselamatkan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31-32, kita membaca bahwa setelah para rasul berdoa dan semua dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mengucapkan firman Allah dengan berani. Sekali lagi akibatnya banyak orang menjadi percaya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Para rasul mengkhotbahkan Injil dan melakukan mujizat. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 memberitahu kita, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Kemudian dikatakan dalam ayat ke-14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan perkembangannya. Pertama kali 3.000 jiwa percaya sekaligus. Kali berikutnya jumlah orang yang percaya sekitar 5.000, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Kemudian banyak sekali. Itu tidak berakhir di situ. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 14, Lukas menyebut orang-orang yang percaya itu banyak sekali. Itu adalah pelayanan yang terus berkembang. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih atas gereja yang terus berkembang, terlepas dari upaya sia-sia dari orang-orang jahat dan fasik. Aku berdoa untuk gereja di seluruh dunia hari ini, agar ada kesatuan, stabilitas, dan pertumbuhan. Saat kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah, kedewasaan penuh, ukuran tingkat pertumbuhan kepenuhan Kristus, dalam nama Yesus. Amin.